Silakan duduk, saudara kekasih. Shalom. Mari saudara, hari ini mengenai cara setan manusia, sampai ke tempat-tempat setan dalam tubuh dan cara mengusir setan saya ajarin hari ini. Dan nanti terakhirnya setelah tanya jawab saya adakan pelepasan atau altar call. Mari kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Inilah kegunaannya Roh Kudus. Orang Kristen tanpa Roh Kudus nggak mempunyai power, nggak mempunyai kuasa. Jadi sia-sia kalau orang Kristen tidak mempunyai Roh Kudus. Bagaimana untuk mendapat Roh Kudus? Pertama, terima Tuhan Yesus. Yang tidak terima Tuhan Yesus mengatakan dia punya kuasa Roh Kudus, berarti dia pembohong. Yang tidak terima Yesus, nggak mungkin ada Roh Kudusnya. Itu roh setan. Cuman dua roh, tiga roh, roh Allah, roh setan, dan roh manusia. Untuk mendapatkan Roh Kudus, terima Yesus, dibaptis. Lalu supaya Roh Kudus itu jangan keluar lagi, lakukan tiap hari firman, pujian, dan doa. Kalau kita sudah lakukan tiap hari firman, pujian, dan doa, pasti kita mempunyai iman, pengharapan, dan kasih. Kalau sudah punya iman, pengharapan, dan kasih, pasti Roh Kudusnya tidak keluar lagi. Banyak pendeta bilang Roh Kudus, kalau sudah masuk ke diri seseorang, tidak keluar lagi. Sekarang saya buktikan Roh Kudus keluar. Waktu kita terima Yesus, dibaptis, Roh Kudus masuk. Terus kita ke tempat maksiat, ke tempat pelacuran, Roh Kudus ngikut ke dalam. Nonton blue film, sering-sering aja lu ajak gua kemari, kata Roh Kudus. Tidak, yang masuk ke dalam rokok kudus yang ada di dalam kantong, itu pasti ngikut ke dalam. Tapi Roh Kudus, waktu kita mau menginjak kaki kita di tempat pelacuran itu, Roh Kudus keluar, menangis. Dia nangis, dia sedih. Kapan dia masuk lagi? Waktu kita minta ampun, dia masuk lagi. Dia setia. Setia. Meskipun kita sering tidak setia, dia setia. Demikian juga waktu ibu-ibu ngegosip. Tuh waktu antar sekolah, waktu beli sayur di dorongan tuh, ibu-ibu ngegosip tuh di tempat-tempat itu. Waktu arisan, makanya perempuan nggak boleh lebih dari 2 ngumpul, pasti rame, pasti rame. Marilah saudara kekasih, di situ waktu kita lagi ngerumpi, kita lagi ceritain kejelekan orang, itu Roh Kudus keluar, nangis. Dia nggak ada di situ, dia nggak dengerin, enak juga nih ya. Enggak, dia keluar. Nanti dia masuk lagi kalau kita minta ampun. Makanya saudara, peliharalah itu Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita. Kalau kita lakukan tiap hari firman, pujian, dan doa, pasti mempunyai iman, pengharapan, dan kasih. Kalau punya kasih saudara, pasti kita sayang orang, mengalah, tidak sombong, rendah hati, murah hati, tidak tega aja sama orang. Itu yang Tuhan kehendaki. Dan yang kedua, supaya Roh Kudus tetap ada, puasa. Puasa bukan buat menebus dosa, puasa buat mematikan keinginan daging yang selalu berbuat dosa. Puasai.
Ada ayatnya kita disuruh puasa. Kenapa nggak mau puasa? Puasa, saudara. Yoel 2 ayat 12. Tolong yang biasa bantu saya pakai mic. Yoel 2 ayat 12. Yoel 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Konteksnya mengenai seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Amin. Kita mesti puasa, matikan keinginan daging, selalu berbuat dosa. Puasain, saudara. Orang Kristen kalau suruh puasa malas, mentang-mentang ada ayat, janganlah kau pikul sendiri segala beban dan penderitaan, serahkan kepadaku. Sampai puasa diserahkan oleh orang Kristen kepada Tuhannya. Mau enaknya aja orang Kristen, puasain, saudara. Enggak mati puasa 3 hari 3 malam. Enggak. Kalau lebih saya nggak tahu, ntar mati lagi. Kalau nggak kuat 2 hari ya nggak kuat 3 hari ya 1 hari, 2 hari, nggak kuat 1 hari, setengah hari, 12 jam, nggak kuat setengah 12 jam ya seperempat hari 6 jam, nggak kuat 6 jam ular kadut. Rakus bener mau makan lolo. Beras mahal nih, saudara. Masa 6 jam nggak kuat? Mari saudara, kita latih ini, kita punya iman, saudara. Sebab biasa saudara, misalnya dulu kita nggak puasa, bapak-bapak entar mau ngeliat yang bukan-bukan, entar mau ngeliat yang bukan-bukan, puasain. Ibu-ibu dikit-dikit mau ngegosip, dikit-dikit mau ngegosip, puasain. Lama-lama terlatih. Puasain. Puasa bukannya makan minum aja, semua panca indera puasain. Nah, buat apa itu Roh Kudus? Buat melawan setan. 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4, demikian firman Tuhan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Itu kegunaannya Roh Kudus. Dia kalau ada di dalam kita, dia lebih berkuasa daripada setan yang manapun juga. Karena Roh Kudus itu Allah adanya. Dia Allah. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Satu adanya. Dia Allah itu Roh Kudus. Dan bahkan kalau kita menghujat Yesus masih diampuni, tapi kalau menghujat Roh Kudus nggak diampuni. Sebab apa itu? Lucifer, dia mau melawan Allah, mau sama dengan Allah, langsung diusir. Kok nggak ada pengampunan? Karena malaikat roh adanya. Makanya kalau malaikat nggak diampuni, roh adanya. Makanya kita jangan menghujat Roh Kudus. Misalnya menghujat Roh Kudus, banyak gereja-gereja yang lama, saya nggak sebut gereja apa, dia dengar kita, aliran kita ini punya bahasa roh, dia bilang, apaan tuh bahasa begitu? Ngaco. Keserek, kayak bebek mau kawin. Bebek kalau mau kawin, kosok. Dia menghina, dia nggak tahu tuh ada ayatnya. Memang sih benar banyak bahasa roh yang palsu, banyak. Ada 3 yang asli, yang minta dari Tuhan, yang boleh belajar, diajari dari sekolah minggu. Saya nggak sebut gereja mana, bahasa roh diajarin. Dan yang ngejiplok, dia dengar temannya jago bahasa roh, dia rekam pakai kaset, lalu di rumah dia pelajarin tuh, dia ikut-ikut tuh kaset. Nah ini kalau kita punya karunia membedakan roh, kita tahu nih salah seorang dari persekutuan doa ini ada bahasa roh yang palsu. Jangan ditegur di depan umum. Nanti pulang kita 4 mata kita bilang, bahasa roh lu bahasa palsu. Lu mungkin belajar, lu mungkin ngejiplok, lu nggak minta dari Tuhan.
Bahasa roh itu dari Tuhan. Makanya saya minta dengan sangat, tolong deh saudara yang belum punya bahasa roh, minta. Cuman minta. Lain jalan nggak ada. Minta, nanti Tuhan yang kasih. Mengenai waktunya, hak dia. Saya waktu dulu saudara, permulaan bertobat 2 tahun baru bisa bahasa roh. 2 tahun. Orang yang saya bawain ke gereja, dia lebih dulu punya bahasa roh. Saya yang bawain, saya yang bikin bertobat. Tapi dia dulu punya bahasa roh, saya nggak dapat. Nggak bisa. Itu hak Tuhan. Tapi kalau kita minta terus pasti dapat. Enak saudara kalau udah punya bahasa roh itu. Nah inilah saudara. Mari, kalau kita jadi anak Tuhan, jangan egois. Jangan mementingkan kepentingan kita sendiri. 2 Timotius 2 ayat 4. Ini yang kita sering kalah sama setan. 2 Timotius 2 ayat 4. Dua Timotius 2 ayat 4, demikian firman Tuhan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Kita prajurit Yesus komandannya, jangan pikirkan segala macam yang bukan pekerjaan kita. Tugas kita hanya perang melawan setan. Tugas prajurit hanya perang. Kebutuhan perlengkapan prajurit itu disediakan oleh komandannya, dan kebutuhan prajurit itu disediakan oleh komandannya, kebutuhan keluarga prajurit itu disediakan oleh komandannya. Jadi jangan mikirin apa-apa, tugas kita ngelawan setan. Bukan artinya nggak boleh kerja, harus kerja, harus dagang, harus cari duit. Tapi jangan takut hadapi persoalan apapun. Kita ada pembela, kita punya komandan, yaitu Yesus. Yaitu yang tadi kita katakan Roh Kudus itu. Itulah dia yang nanti membela kita waktu setan menyerang. Makanya yang tempo minggu yang lalu saya kasih 7 perlengkapan perang Allah itu, yaitu kasut kerelaan mengabarkan Injil, 2 ikat pinggang kebenaran, 3 dan 4 baju sirah keadilan kejujuran, 5 ketopong keselamatan, 6 yaitu perisai iman, dan 7 yaitu pedang roh. Mesti punya itu. Tanpa punya itu, orang Kristen nggak ada gunanya, pasti kalah. Sekarang sebab apa orang Kristen atau pendeta ngusir setan lama? Ada sebabnya. 1, dia tidak tahu tempatnya setan masuk ke dalam tubuh seseorang. Ada tempatnya. Ada 7 tempat. Saudara boleh catat. 7 tempat bila setan masuk ke dalam tubuh seseorang. Tempat-tempat setan. 1 di ubun-ubun, 2 di tengkuk, 3 di pusar, 4 di kemaluan perempuan. Setan nggak mau di kemaluan laki karena setan semuanya laki. Ntar saudara boleh tanya. Kelima, keenam di bawah telapakan kaki kiri dan kanan. 5 dan 6. Ketujuh di dalam kuping. Saya ulang. 1 di ubun-ubun, 2 di tengkuk, 3 di pusar, 4 di kemaluan perempuan, 5, 6 di bawah telapakan kaki kiri dan kanan, 7 di dalam kuping. Di dalam kuping ini buat setan yang paling jago. Itu jarang ada di situ. Kalau saudara belum mempunyai karunia mengetahui di antara 7 tempat itu ada di mana, saudara jangan loncat-loncat. Urut aja dari atas ke bawah. Tapi ingat, saya ingatkan, kalau seorang wanita kemasukan setan, saudara pria mau nolongin, kebetulan setan itu ada di tempat terlarang, jangan pegang sendiri. Ntar setan udah keluar, belum keluar, nggak boleh. Ya ketawa dulu dah.
Kita panggil anak perempuan, suruh anak perempuan yang pegang. Sebab kalau perempuan dengan perempuan 7 hari 7 malam megang juga nggak apa-apa. Lalu yang kita pegang tangan anak perempuan itu, sikunya yang kita pegang. Kata-katanya cuma begini: di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa bilur Yesus dan kuasa Roh Kudus, setan keluar. Jangan bilang aku ikat, salah. Banyak gereja-gereja doanya salah. Nih gereja nih kalau mau kebaktian, segala penguasa udara mereka berdoa tuh. Roh-roh kegelapan, orang-orang kuat, kami ikat. Sering nggak dengar kami ikat? Salah. Kalau diikat ada di dalam apa ada di luar? Tujuannya suruh di luar apa suruh ke dalam? Siapa yang ajarin diikat? Nggak ada kerjaan, ikat-ikat setan. Saudara, setan itu sama dengan preman, prokem. Preman bawa celurit, datang ke rumah saudara, mau minta uang. Saudara ikat itu preman yang sedang pegang celurit, berbahaya. Bisa putus leher kita, kalau kita nggak punya silat, berbahaya. Pan lebih gampang, lebih untung, kita jangan ikat, kita usir. Lu mau pergi nggak, gua hajar lu. Usir. Daripada itu, mengikat preman yang sedang pegang celurit berbahaya. Demikian juga setan. Nggak usah diikat. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ya mulai sekarang di gereja jangan doanya salah. Mesti keluar. Yang selanjutnya, ngusir setan mesti bersuara, membentak. Yesus menghardik angin topan. Hardik itu bentak. Kita ngusir setan jangan seperti gereja lama. Dalam nama Tuhan Yesus, hai setan keluar. Setan bilang, lu ngusir gua apa ngajakin pacaran? Bisik-bisik begitu. Nggak bakalan dia keluar. Preman datang lagi bawa celurit ke rumah kita, mau minta duit. Terus kita usir. Lu mau pergi nggak lu ya? Gua hantam lu. Kata preman, suara lu kemana lu? TBC lu. Nggak bakalan dia keluar. Kita mesti gentak. Gentak itu supaya dia lari, saudara. Lihat, saudara. Itu karateka kalau berkelahi di jalanan, sebelum dia mukul orang, dia keluarin suara dulu supaya kita terkejut, dia masuk. Itu demikian juga Yesus menghardik angin topan. Setan juga mesti dibetak, bersuara. Yang selanjutnya, ngusir setan, tangan mesti keluar. Mau begini boleh, mau begini boleh, pokoknya keluar. Jangan ngusir setan begini. Dalam nama Tuhan Yesus, roh setan keluar loh. Kata setan, lu lagi kedinginan. Nggak bakalan dia keluar. Preman datang lagi, preman bawa celurit. Kita usir. Lu mau pergi nggak lu? Gua hajar lu. Preman bilang, tangan lu encok. Kalau kita begini pan dia pikir kita jago silat. Keluar nggak lo? Toh. Lebih enak begini apa lebih enak begini nangkis? Begini bagaimana bisa nangkis? Marilah saudara, mesti keluar. Sebab kalau tangan ke depan, ini kuasa Tuhan keluar. Kuasa Tuhan keluar. Ya. Untuk selanjutnya, sebab apa ngusir setan lama? Ente hanya garis besar, ntar saudara boleh tanya. Sebab apa ngusir setan lama? Biasanya pendeta atau orang Kristen, kalau orang kemasukan setan, dia tanya, siapa namamu? Dari mana? Mau apa? Sering nggak dengar begitu pendeta nanya. Sekarang saya mau tanya tuh pendeta, mau ngusir setan apa mau kenalan sama setan? Setan ditanya-tanya, siapa namamu, dari mana? Blow on juga tuh pendeta. Kita nggak perlu tahu nama setan. Lu mau namanya si Jambrong ke siapa ke? Preman datang lagi bawa celurit ke rumah kita. Siapa namamu? Dari mana? Mau apa? Tuh preman pikir lu takut sama gua, lu pakai nanya-nanya. Dia makin galak. Nggak usah tahu nama preman. Lu mau pergi apa enggak? Demikian juga nama setan, kita nggak perlu tahu. Memang setan ada namanya, tapi kita nggak perlu tahu. Lu mau nama siapa kan langsung kita tengking. Untuk selanjutnya,
Kenapa ngusir setan lama? Biasanya setan kalau masuk ke diri seseorang minta sesuatu. Kopi pahit, lisong, kembang, telur, dan sebagainya. Sekali kita kasih, lama keluarnya. Seandainya dia keluar, pasti dia datang lagi dengan teman-temannya. Karena dia tahu kita takut kompromi dengan dia, damai dengan dia. Preman datang lagi, preman. Bawa celurit. Terus kita kasih. Setiap dia bokeh, setiap dia nggak punya duit, dia lewat di jalan kita, di rumah kita, pasti dia mampir. Dan dia bilang, teman-teman, tuh rumah nomor sekian, lu gertak sedikit, dia kasih dah. Sekali kita nggak kasih, nggak bakalan dia datang. Dia bilangin teman-temannya, lu jangan minta ada nomor rumah nomor itu, galak lu, buru-buru dia ngasih lu, ditamparin lu, bisa lu. Setan juga begitu, kalau dia minta sesuatu, minta telur, minta apa segala macam, langsung tengking. Jangan kompromi dengan setan. Tidak ada ayat Tuhan bilang damailah dengan setan, nggak ada. Lawanlah setan, lawanlah iblis. Jangan mundur, jangan damai, jangan kompromi. Yang selanjutnya, sebab apa ngusir setan lama? Kalau ngusir setan, jangan ragu. Kalau kita ragu, iman lemah. Contoh, kita lagi retret, atau lagi piknik, atau lagi di kantor. Salah satu teman kita kemasukan setan. Kita mau usir. Setan lain ngomong dalam hati kita, lu bukan pendeta. Ntar kalau lu usir, orang itu nggak sembuh, lu diketawain lu sama teman-teman lu yang lain. Tuh setan lain mempengaruhi kita supaya kita terpengaruh. Oh iya, kalau kita bilang oh iya aja, nggak bakalan bisa menang. Sebab kalau kita ragu, iman lemah, Roh Kudus keluar nangis. Waktu kita mau tengking, setan lain ngomong, lu bukan pendeta, tengking dulu yang di dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh setan keluar, baru tengking yang di luar. Ya saudara, ingetin, nggak usah panggil-panggil pendeta. Kalau pembantu kita kemasukan, jangan panggil pendeta. Pendeta udah sibuk, pendeta sibuk sekali. Dia udah sibuk nggak bisa datang. Kita bilang apa? Mentang-mentang gua miskin, lu kagak mau datang lo. Madatan lo. Jadi tambah dosa. Mendingan kita lakukan sendiri. Ngusir setan, saudara. Biasanya setan kalau kita mau usir, dia keluarin kepandaian supaya melemahkan atau bikin kita takut. Pada suatu hari, saudara, kira-kira 10 tahun yang lalu kali, apa 9 tahun yang lalu, jam 10 pagi, datang bapak-bapak naik mobil sedan sendirian. Dia orang Jawa. Dia dari GKJ, Gereja Kristen Jawa. Dia tanya, di sini rumahnya Pak Theo. Saya bilang, ya saya sendiri. Ada apa? Istri saya di Pondok Kopi. Ada tuh, saudara tahu di Pondok Kopi ada bagian sana. Istri saya di Pondok Kopi lagi kemasukan setan. Katanya bapak bisa ngusir setan. Bukan saya pak, Roh Kudus, Tuhan Yesus yang bisa ngusir. Tolongin dong katanya. Oke, saya ganti baju, berangkat. Sampai di tengah jalan dia bilang, Pak Theo boleh nggak kita jemput satu pendeta? Oh boleh, lebih bagus lagi. Jemput satu orang pendeta, berangkat bertiga. Sampai di sana saudara, itu istrinya gemuk sekali. Lagi kemasukan setan, duduknya di batu, di lantai. Banyak orang kampung ngegrumung. Biasa pan, kalau orang kemasukan setan digerumungin, siapa tahu dikasih kode. Tuh sering main kode tuh, ketahuan tuh. Waktu saya turun bertiga, saya masuk, itu dia nengok ke saya, itu istri yang lagi kemasukan setan. Matanya nggak ada hitamnya, nggak ada putihnya, merah semua. Waktu saya lihat, oh betul dia kemasukan setan. Dia berdiri, dia ambil Alkitab di meja, sekali loncat ada di atas lemari. Sekali loncat, maaf saudara, saya hobi silat tapi nggak mampu sekali loncat sampai di atas, nggak mampu. Dia sekali loncat sampai di atas. Itu pendeta yang saya jemput di jalanan, dia bilang apa? Hebat betul.
Waktu dia bilang hebat betul, dalam hati saya bilang nggak bakalan lu menang. Sebab apa? Pada waktu kita memuji setan, Roh Kudus nangis keluar. Jangan memuji musuh Tuhan. Roh Kudus nangis keluar. Sekarang nggak ada Roh Kudusnya pendeta. Dia tongking dalam nama Tuhan Yesus, roh setan keluar. Bukan roh setannya keluar, ludahnya yang keluar. Orang kampung surak loh. Yesus kalah, Yesus kalah. Saya bentak lo waktu itu, lu berhenti semua. Lu dengar ntar dalam nama yang sama itu setan rubuh. Itu iman, saudara. Saya bilang, Pak Pendeta minggir gantian. Ya udah nggak bisa, masih berdiri aja. Minggir. Saya panggil anak-anak kampung, anak-anak muda yang badannya gede-gede, 4-5 orang, sini. Tunggu di bawah lemari. Ntar kalau si ibu jatuh, lu tangkap lu ya. Lu dia mati, lu tanggung jawab lu. Saya kata-katanya cuma begitu doang. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh setan rubuh. Karena dia di atas, saya suruh rubuh. Rubuh. Dia nungging si ibu begitu. Ditangkap sama anak muda. Orang kampung surak. Ini baru Yesus. Bukan Yesusnya yang lain, yang beda. Tapi kenapa kita anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, memuji musuh Tuhan? Roh Kudus nggak ada. Nah inilah saudara, jangan sampai Roh Kudus keluar. Nggak bakalan bisa menang. Nggak bakalan bisa menang. Tapi kalau Roh Kudus ada di dalam kita, jangan takut. Kita pasti menang. Yang kedua kali, kira-kira pagi juga jam 11-an, itu melalui telepon. Di bengkel mobil, Pak Tio, tolong, karyawan saya kemasukan setan. Orang Islam, laki-laki. Saya datang ke situ, dia lagi duduk di tanah, di bengkel, lagi ngaco. Waktu saya mau tengking, dia bangun, dia berdiri. Itu di bengkel mobil ada pelek jeep yang nggak kepakai. Dia ambil, dia duduk lagi di situ. Dia makan kayak opak, kayak kerupuk. Dia makan pelek jeep. Semua yang di bengkel gemeteran. Lihat orang bisa makan pelek jeep. Sementara habis. Coba ntar saudara pulang dari sini makan pelek sepeda deh. Nggak usah pelek jeep, pelek sepeda deh. Kalau nggak hancur tuh mulut. Waktu saya lihat begitu, saya bilang dalam hati, waktu gue jadi anak setan, gue nggak kalah sama lo. Apalagi gue sekarang jadi anak Tuhan. Dia lihat saya biasa aja begini, dia bangun lagi. Dia cari itu di bengkel mobil, ada bola besi, laher apa tuh gede-gede begini, kayak ada 4-5 biji, dia ambil. Dia duduk lagi ke situ. Sekali gigit, hancur tuh bola besi, kayak pilus. Semakin gemeteran semua yang ada di bengkel. Kira-kira dia makan 2 atau 3 dah. Saya udah sebel aja, saya tengking di dalam nama Tuhan Yesus, roh setan keluar. Celentang dia. Ini saudara, setan cuma gertak doang. Setan tuh macan ompong. Macan sih macan, bentuknya macan, suaranya macan. Cuma giginya udah nggak ada. Macan ompong jangan takut. Kenapa mesti lari? Kasih aja tangan kita. Dia gigit kesakitan gusinya. Dia kuasanya sudah dipatahkan. Pada waktu Yesus disalib di atas bukit Golgota, darah Yesus bercucuran mematahkan kuasa setan. Waktu Yesus bangkit dari kematian, kuasa setan dipatahkan. Jadi setan hanya gertak doang, nggak ada kuasanya. Jangan takut, pegang itu 1 Yohanes 4 ayat 4, Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih berkuasa daripada roh setan manapun. Jangan takut. Kalau kita takut, pasti kita kalah. Pasti. Nah ini saudara, untuk melawan setan ini. Nanti saudara boleh tanya sepuas-puasnya mengenai setan-setan ini. Dan ini saudara, setan kalau masuk ke dalam tubuh seseorang, ada 3-4 cara. 1, kalau setan masuk full dalam tubuh kita, itu kita lupa semuanya. Sebab roh kita digeser, masuk roh setan. Orang yang kemasukan setan full, nggak tahu namanya sendiri,
nggak tahu punya istri atau punya suami, nggak tahu punya anak, karena rohnya bukan roh dia. Tuh masuk full. Ada setan masuk full, tapi waktu tertentu, misalnya 1-2 jam, itu ngaco. Waktu udah 2 jam lebih, dia keluar, itu asli orang itu, roh dia normal. Entah kalau setan masuk lagi, mulain lagi kayak orang gila, itu keluar masuk. Yang selanjutnya, setan masuk, tidak masuk full, hanya mendampingi. Misalnya kebiasaan di sini, dia nggak masuk, cuman pegel aja, pegel. Atau dia masuk di sini, nanti dia bikin kita lama, makin hari makin bongkok, makin lama, makin beberapa jam, makin nggak bisa lempeng. Itu masuk setan. Seperti anak kecil, anak kecil yang belum tumbuh gigi, artinya belum copot gigi, kupak tuh, belum copot gigi, bayi itu nggak bisa kemasukan setan, nggak bisa kemasukan setan. Dia hanya mendampingi, dia dekat aja, mulai dia panas tuh anak, nangis terus sepanjang malam berteriak-teriak. Itu cara setan masuk. Nah, supaya jangan setan masuk di rumah kita, di tubuh kita, lakukan tiap hari itu firman, pujian, dan doa. Lakukan. Makanya saya sayangkan sekali orang Kristen, udah jadi Kristen puluhan tahun, belasan tahun jadi Kristen, sekalipun belum pernah kebaktian di rumahnya. Kenapa kalau arisan tiap bulan boleh? Nggak usah banyak-banyak. Kita lihat ukuran rumah kita. Kalau rumah kita kecil ya paling banyak 10 orang. Rumah kita besar, kita undang lebih banyak lagi. Nggak usah mewah-mewah, beliin aja aqua 1 gelas, combro 1, cukup. Undang saudara-saudara seiman, bikin kebaktian. Misalnya ada yang ziarah, ada yang ulang tahun anak kita, atau ulang tahun perkawinan, atau lagi ucapan syukur naik kelas dan sebagainya. Bikin kebaktian. Setan jauh deh. Tapi kalau saudara nggak bikin kebaktian, waduh, lost man. Nah, setan lagi sekarang, saudara boleh catat. Kalau saudara punya rumah, kamarnya banyak, dan saudara tidak gunakan, ranjangnya jangan siap pakai. Ranjang siap pakai, tidak dipakai, ada setannya. Lihat hotel-hotel yang kurang laku, atau villa yang jarang ditempati, sebab setan sedang diranjang. Lihat itu anak ambar, ranjang-ranjangan kecil, atau di keramat-keramat ada ranjang. Kalau saudara, kamar saudara banyak, nanti nggak digunakan itu ranjang, kasurnya diriin, ya. Dan kedua, kalau saudara punya gudang atau kamar, bukalah tiap hari 2-3 jam. Jangan ditutup terus-terusan tuh gudang, ada isinya. Yang selanjutnya, kalau bak mandi saudara bocor, betulin, jangan dikosongin, itu kuburan, ada isinya. Bak mandi, saya sering bersihin rumah orang, bak mandinya nggak dipakai-pakai, pakai ember, ada isinya, itu kuburan. Setan maunya di tempat-tempat sepi, yang tempat berlobang. Lihat kuburan itu siangkong, yang orang dulu nih beli tanah 2 buat suami istri, di semen, dibikin bak. Entah kalau misalnya istrinya duluan mati atau suaminya duluan mati, di sini masih kosong, itu setan masuk deman di bak begitu. Maka kalau bak kamar mandi saudara bocor, kalau mau pecahin, kalau mau betulin, kalau mau pecahin, ratain lagi. Kalau mau betulin, jangan dikosongin sepanjang masa, ada isinya, tuh kuburan. Ini hanya garis besarnya saja. Saudara ntar boleh tanya sepuas-puasnya, tanyalah segala macam setan, segala macam kemasukan setan atau bagaimana dah. Yang lalu juga boleh nanya, sekarang nanya deh. Saya mau nanya Pak, belakang. Iya, mengenai tadi yang Bapak bilang, kalau setan itu nggak boleh diikat, bagaimana dengan ayat
yang berkata kalau kita mau merebut kota kita harus mengikat orang kuatnya dulu. Baru kita merebut kota. Mengikat itu maksudnya kita usir. Kita jangan takut oleh penguasa udara di tempat itu. Bukan mengikat letterlock, mengikat, bukan. Ya. Sebab alangkah yang saya kasih contoh itu preman, kalau kita ikat lebih banyak kerjaan, lebih banyak resikonya daripada kita tengking usir. Sekarang kalau kalau setan itu diikat mau diapain? Diapain? Dihancurin setannya. Yesus tidak menghancurkan setan. Setan tidak bisa dihancurkan karena setan itu roh adanya. Kuasanya yang kita hancurkan. Mau ngapain kita ikat setan? Mau taruh di mana? Di peles. Usir. Keluar. Ya. Jadi yang saya tanya, kalau itu tempat tidur tidak diisi, yang diberdiriin tempat tidurnya apa kasurnya? Kasurnya. Itu. Ya. Yang kedua, kalau bak mandi bocor terus lalu diisi walaupun hanya setengah, tapi kadang-kala juga di dalamnya dimasuki ember dan airnya ditadah di dalam ember, itu bagaimana? Kalau bak mandi kosong nggak ada airnya, itu kuburan. Tapi kalau ada airnya meskipun seperempat, setengah, itu bukan kuburan, bak mandi. Ya Bu. Saya mau nanya ya Pak Pendeta, kalau mama saya, dia kalau sering lihat setan, terus ada gitu sering diganggu, terus nggak bisa tidur, apa kita boleh kayu tempat kamarnya kita urapi dengan minyak? Terus juga kalau gimana supaya dianya nggak diganggu setan lagi? Supaya dia jangan diganggu setan, pelepasan ada 3. Orangnya, bendanya, dan rumahnya tahirkan. Yang tadi saya katakan itu, sayang orang Kristen udah jadi Kristen puluhan tahun, tapi tidak mau undang hadirat Tuhan dengan kebaktian. Tapi dia ini agama Buddha. Oh, kalau Buddha saya nggak bisa kasih komentar, sebab itu maaf, di luar kekristenan Roh Kudus tidak menolong. Oh, jadi tetap aja bisa, biarpun kita kasih urapan minyak di percuma. Ya. Sebab dirinya yang mengundang setiap saat. Terus kalau misalnya kita kasih, dia mau terima perjamuan kudus dan minyak urapan gitu. Boleh? Bilang terimalah Yesus. Ya. Udah ajak ke gereja juga nggak mau, tapi kalau itu mau. Nah, kamu sebagai anaknya doakan tiap malam dan puasain. Udah doa, cuman belum puasa. Puasa. Ya. Puasain. Sebab kalau puasa doa tajam. Pak Pendeta, saya mau tanya ini ya. Kalau Pak Pendeta ya, tadi soal bak kosong ya. Saya tiap malam saya kuras bak. Pagi-pagi saya masukin. Nggak apa-apa itu. Itu bagus, jadi bersih. Ya. Pak. Kalau kita sedang berdoa nih Pak, terus udah berdoa menyembah gitu, terus minta hadirat Roh Kudus, terus manifestasi sendiri itu bagaimana Pak? Itu bisa, tapi betul nggak itu dari Roh Kudus? Oh, bisa kita usir sendiri gitu? Kalau Roh Kudus yang diusir. Bukan, setannya kita manifestasi. Bisa. Misalnya saya waktu mengusir, saya punya setan 17 mbah saya punya dulu. Saya usir sendiri di dalam kamar bisa, jam 12. Ya. Tapi resikonya ada. Kalau kita ragu sedikit, diacak-acak, dibanting-banting sama setan yang di dalam. Jadi harus jangan ragu sedikit juga. Resikonya ada. Terus kalau satu lagi Pak, kalau suaminya masih Islam gitu bagaimana? Itu Pak? susah. Sebab mesti taat sama suami. Oh. Ya.
Nggak boleh. Malam Pak, saya mau tanya. Saya kan kamarnya sering saya kosongkan karena saya nggak betah di rumah, ciong sama orang tua, sama saudara juga nggak akur gitu ya. Jadi saya itu sering tinggalkan kamar saya dalam keadaan kosong dengan ranjang dalam keadaan begitu. Berapa lama? Lama, kadang-kadang bisa sampai setahun. Jadi itu kamar kosong, kasurnya dalam keadaan seperti biasa begitu ya, tapi ditutupin kertas. Kadang-kadang ada spraynya, kadang-kadang nggak ada spray, kasur doang. Bu, mulai sekarang pan ibu udah jadi anak Tuhan, berbaik-baiklah dengan orang tua. Masa orang tua kita marahin, dailah. Kan maksudnya kalau saya tinggal di rumah, saya itu nggak cocok dengan keluarga karena Iya, bukan suruh tinggal situ, ibu sering-sering datang, jangan setahun sekali baru nggak, nongol. maksud saya kamarnya kan saya sering kosongkan. Kalau kadang-kadang indekos, kadang-kadang saya merantau, saya kosongkan terus, jadi seperti bapak. Suruh minta pembantu di situ tiap hari buka. Nggak, itu sering di. Pasti ada. Kalau ibu setahun sekali baru buka. Bukan, maksudnya sekarang pas saya kembali saya tidurin lagi, jadi saya merasa sering sakit-sakitan, sering sakit pinggang, hawanya di kamarku dingin. Itu saya merasa seperti. Sekarang ibu tinggal di situ. Iya, jadi kadang-kadang saya datang, saya nginep gitu, terus kadang-kadang saya merantau, saya balik lagi, terus saya dikosongkan lagi, kadang-kadang Bilang saya minta balik. orang rumah situ tolong tiap hari bersihkan. Nah, maksudnya itu ranjang kata bapak kan harusnya. Iya, ibu selama Iya. ibu nggak ada, tapi ranjangnya diangkat, itu kasurnya, tapi dibersihkan, buka 2-3 jam supaya jangan ngap. Nggak, maksudnya kata bapak kan harusnya digulung. Iya, Itu dalam keadaan enggak, cuma ditutup. Nanti bersih dulu, undang salah satu dari pekerja sini, usir itu setan di situ. Nah, lakukan. Kalau ibu setahun sekali tinggal di situ, nah kasurnya angkat. Nggak, maksudnya saya kadang-kadang merantau, jadi kadang-kadang kosong. Ya angkat itu kasurnya. Nggak, maksudnya selama ini nggak digulung. Terus saya merasakan sepertinya saya tinggal di kamar. Makanya ntar ibu maju sini, saya sendiin ibu, dan rumah ibu suruh aja siapa kayak ya. Itu yang pakai dasi juga pada punya kuasa itu. Iya. Ya. Jadi saya tuh kadang-kadang dulu-dulu gitu ya, sering mimpi seperti ada yang mencekik gitu. Nah, di tempat rumah ibu begitu sih. Kamarnya kan Lost man. kosongin. Shalom Mbak. Shalom. Shalom Pak. Ya. Waktu saya lahir baru, saya merasakan waktu itu saya dicekek pak leher saya Pak. Di rumah? Ya, waktu di Surabaya. Lagi tidur? Enggak Pak, enggak tidur, pengen tidur. Saya dicekek, terus saya tengking dalam nama Yesus, itu keluar. Itu sudah, setelah itu saya berdoa, saya tidur lagi, dicekek lagi. Dan jadi pertanyaan, kenapa kok di leher tidak tertulis di dalam yang ketujuh ini Pak? Itu ban bukan diam, menyerang dengan diam lain. Yang tadi 7 tempat itu diam. Menyerang dia bisa nyerang mata, bisa nyerang perut, bisa nyerang apa. Itu menyerang. Salam. Salam. Pak Pendeta, mau tanya singkat saja Pak nih Pak. Bagaimana kiatnya kita mengusir setan supaya setan itu nggak balik-balik lagi Pak? Karena kebetulan kalau kita melayani pelepasan, itu si pasien itu kita datang, iblisnya keluar. Besok lagi datang familinya, Pak, iblisnya datang lagi nih Pak. Kita datang bola-balik nggak keluar-keluar Pak. Bagaimana itu, Pak? tadi saya katakan, yang bersangkutan mesti bersekutu terus dengan Tuhan, dengan firman, pujian dan doa. Dan waktu kita ngusir setan itu, mentahirkan rumah itu, tolong Tuhan pagarilah dengan para malaikatmu. Dan yang punya rumah yang paling utama mesti berhubungan dengan Tuhan. Jangan datang lagi dah. Pak, saya mau tanya, waktu anak saya kecil, waktu baru lahir, sama mertua saya tanpa pengetahuan saya, terus siangnya mertua saya datang bilang begini, tadi saya ke Klenteng, taruh uang buat beli minyak wangi buat Kuan Im, bilang dari Amanda, katanya dari anak saya gitu. Saya nggak begitu peduli ya waktu itu, tapi sekarang saya udah mengerti pengajaran gini, jadi saya berpikir lagi, apa anak saya jadi ada ikatan dengan Kuan Im gitu. Begini, makanya kalau setiap mama ajak pergi ke Klenteng, pulangnya ibu doakan anak ini di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kegelapan keluar dari anak ini. Jangan tegur mama. Oh, saya nggak tahu, cuman mertua saya sendiri ceplos, dia ngomong begitu. Tadi saya ke Klenteng, saya taruh uang buat beli minyak wangi buat
Kuan Im, dia bilang gitu. Saya bilang dari Amanda, katanya Amanda tuh anak saya waktu Oh, itu anak ini nggak dibawa pergi ke sana? Nggak apa-apa. Cuman dia aja mertua Nggak saya apa-apa. yang pergi. Oh, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kecuali ibu yang suruh. Oh, enggak, saya nggak tahu. Nggak apa-apa. Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Shalom, Pak Teo. Shalom. Saya mau tanya, Pak. Markus 3 ayat 28-29 berkata, menghujat anak manusia bisa diampuni. Ya. Menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Kalau orang udah percaya Tuhan, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, kenapa kok masih bisa Roh Kudus itu masuk, Pak? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Pak. Dulu. Dibaptis bagus. Tapi habis dibaptis berbuat dosa lagi. Baptisan tidak menjamin kesucian selama-lamanya. Ya. Enggak menjamin kesucian selama-lamanya. Baptisan hanya tanda kesungguhan iman. Dan ada kelanjutan setelah dibaptis, kita mesti taat. Tidak taat, diserang setan. Pertanyaan saya kedua, Pak Teo. Ya. Matius 12 ayat 29 berkata, kalau kita ini mengenai doa yang mengikat tadi, Pak. Kalau kita bagaimana kita dapat masuk ke rumah orang kuat kalau kita tidak bisa mengikat dia dulu, merampas harta bendanya tanpa mengikat dia? Maksudnya mengikat, mengalahkan. Mengalahkan bisa dengan mengusir. Ya, setelah tadi saya sudah kasih tahu, setelah diikat mau diapain? Pak Teo, setan nggak bisa dikurung. Siapa lagi? Saya. Ya, yang mana yang bersuara dulu Anda? Pak Teo. Ya. Ada 2 pertanyaan saya. Pertanyaan pertama, kalau lagi pengusiran setan itu kenapa ada serangan balik, Pak Teo? Itu pertama ya. Kalau ada apa setan? Ada serangan balik gitu. Iya, lagi ngapain? Lagi misalnya ada lagi ngusir setan dalam nama Yesus, yang diserang itu keluarga yang kita bersangkutan gitu. Misalnya saya lagi ngusir setan dalam nama Yesus, keluarga saya diserang gitu misalnya. Tidak bisa. Nah inilah, nih salah satu nih semua kita buat kita semua. Salahnya orang Kristen atau pendeta pada waktu dia mau membakar jimat atau mengusir setan, dia bilang dulu sama Tuhan, Tuhan, tolong tutup bungkus keluarga saya. Salah. Tuhan kesinggung. Itu urusan gua, kata Tuhan. Yang tadi saya bacakan, prajurit bila disuruh perang sama komandannya, kebutuhan prajurit itu diperlengkapi oleh komandannya, dan perlengkapan perang prajurit itu disediakan oleh komandannya. Jadi tugas prajurit perang nggak usah tahu keluarga kita, itu urusan komandan. Kalau Tuhan Yesus menyuruh kita mengusir setan, sedangkan keluarga kita tidak dia lindungi, bukan Yesus dia, tapi saya yakin dan percaya Yesus pasti memberesin kita semua. Oke. Pertanyaan kedua, Pak. Saya kalau ngusir setan kemanapun, nggak pernah saya bilang Tuhan tutup bungkus keluarga saya. Tidak. Dengan iman kita yakin dan percaya bahwa keluarga kita nggak bisa diserang setan. Amin. Kalau kita ngomong begitu, tutup bungkus keluarga kita, setan dengar, oh lu takut lo ya, dia sikat, makanya kena. Maaf, saya ngusir setan dimanapun dalam nama Tuhan Yesus, keluarga saya nggak pernah kena, karena Tuhan yang melindungi. Tuhan tidak mau berhutang. Jelas. Teo, pertanyaan kedua, membedakan orang gila itu stres sama kerusakan setan gimana, Pak Teo? Kalau orang gila, permulaannya orang gila ya bisa juga lemah syaraf, bisa gila karena setan diguna-guna atau kemasukan setan kelamaan nggak ditolongin. Tapi kalau misalnya gila karena lemah syaraf, lama-lama setan masuk. Setan masuk ke dalam tubuh seseorang bila jiwa roh kita lemah. Kalau jiwa roh kita lemah, setan masuk. Setan masuk pada waktu kita kaget, anak kecil tuh kaget masuk. Kaget, masuk setan. Ngelamun kelamaan, masuk setan. Nangis kelamaan, ketawa kelamaan, masuk setan. Ya. Pak, mau tanya ya. Kalau kita misalnya doa bagi keluarga kita, atau ada demam, ada sakit, kita berdoa gitu sama dia. Misalnya kita nggak usah bilang minta Tuhan Yesus tutup bungkus darah Yesus dulu sama kita. Enggak perlu. Enggak perlu. Contoh,
Saya guru silat misalnya, saya punya murid, saya ajarin tiap hari silat 5 tahun. Terus suatu hari dia mau berantem, dia tanya dulu sama saya, Pak Theo, jurus apa yang saya mesti pakai? Saya tabok dia. Percuma lo tiap hari gua ajarin silat, mau berantem aja lo pakai nanya jurus apa. Begitu juga kita udah dapat kuasa dari Tuhan. Kenapa kita mesti tanya-tanya Tuhan lagi? Langsung aja. Langsung aja Pak ya. Iman dengan iman hadapi semua. Makasih Pak. Nah, udah. Mau tanya satu lagi. Misalnya kalau kita doa buat keluarga sakit gitu Pak ya. Apa perlu? Saya kan sering dengar katanya kalau besok orang sakit atau doa harus buat teman atau 2 orang, 1 orang, 2-3 orang gitu. Kalau kita nggak ada teman, nggak usah mengandalkan teman. Yang penting Roh Kudus ngikut kita. Buat apa teman 10 ngikut tapi Roh Kudus nggak ngikut? Ya. Jangan mengandalkan manusia, andalkan Roh Kudus. Selamat malam Pak. Malam. Mungkin pertanyaan saya sedikit agak aneh. Nggak apa-apa. Yang saya mau tanya, karena saya memang belum pernah bertemu dengan setan. Tetapi yang saya mau tanya, karena beberapa tahun yang lalu kakak saya meninggal suami istri, dan orang-orang yang tinggal di rumah itu, termasuk anak-anaknya, katanya sering melihat aktivitas yang sehari-hari dilakukan oleh kedua orang tuanya. Misalnya suara suara. Ya, suara seperti gayung-gayung air dari kamar. Jadi ibu mau tanya apa? Sebenarnya itu roh apa? Roh setan. Manusia, ibu mungkin nggak datang yang lalu-lalu ya. Iya Pak. Oh, saya ulang dikit. Semua manusia kalau sudah mati jiwa rohnya nggak bisa ke dunia lagi. Jadi yang dalam dunia ini setan. Setan bisa menyerupai roh orang mati, tapi orang mati nggak bisa jadi setan. Mau mati beranak juga nggak bisa jadi setan. Ya, itu di Ayub 7 ayat 9-10, Lukas 16 ayat 26. Ya. Dan satu lagi Pak, saya mau tanya tentang apa namanya? Kalau kita memindahkan, bukan saya, maksudnya salah satu contoh, memindahkan tulang belulang oleh nenek moyang, membuat di satu tempat. Tugu. Membuat, ya seperti itu dosa atau apa? Motivasi memindahkan tulang itu bukannya pindahnya. Kalau motivasi pindahkan karena kuburan itu mau digunakan untuk jalanan umum atau sarana lain, itu dipindahkan nggak apa-apa. Tapi kalau memindahkan tulang supaya lebih dekat lagi ke Tuhan, nggak boleh. Selamat malam Pak. Malam. Saya mau tanya nih Pak. Mana? Apakah setan itu Pak mempunyai hak untuk mencabut nyawa manusia Pak? Atas izin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan tidak izinkan dia nggak bisa ngambil. Tapi setan bisa ngambil nyawa manusia atas izin Tuhan. Shalom Pak Theo. Shalom. Saya mau tanya Pak Theo. Saya kan rumahnya di pinggir kereta situ. Itu ada orang nggak punya ya. Saya tapi kayak terharu gitu ya. Pengen nolong orang itu pernah minta uang saya. Bu, ada uang nggak Bu? Saya punya suami sakit, nggak bisa beli obat gitu ya. Saya bilang, saya nggak ada uang, saya adanya minyak. Mau nggak kamu saya doain suami kamu ya? Dia udah menderita sakit paru-paru, jantung ya, macam-macam ya, komplikasi ya, nggak bisa sembuh ya. Tapi saya ada niat mau nolong orang itu Pak. Saya datangi rumah itu. Saya bilang sama keluarganya, mau nggak saya doain? Kalau memang Tuhan masih mau kasih sembuh, pasti bisa sembuh. Kalau percaya, ya percaya. Saya urapin, saya ya percaya aja ya. Orang tuh udah kurus, udah kayak mau mati itu Pak, tinggal tulang. Semua orang sampai bilang, Encik itu kok berani ya masuk rumahnya orang itu. Ntar kalau itu piye bagaimana gitu. Saya nggak ada takut gitu Pak. Masuk
rumahnya tuh kumuh sekali, saya mau masuk rumah itu, jongkok gitu ya, saya doain dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bahwa saya mau menolong orang ini ya, tapi dengan Tuhan pakai tangan Tuhan gitu ya. Kalau Tuhan memang masih mau kasih sembuh orang ini pasti sembuh gitu ya kalau yakin. Nggak taunya dia mau saya urapin semua. Terus saya pulang, Pak yakin ya Pak? Ya saya yakin percaya pada Tuhan. Saya pulang, habis saya pulang besoknya istrinya datang ke rumah saya, Cik suami saya udah bisa itu Cik, katanya gitu, tangannya bisa bergerak itu, mau keluar dia dijemur pakai tongkat. Ya ibu mau tanya apa nih? Ya saya terus abis gini loh Pak, abis saya kasih minyak urapan kan sembuh, abis sembuh besoknya dia abis minta minyak urapan saya lagi, abis saya kasih, katanya malamnya nangis panas katanya gitu, terus besoknya meninggal Pak gitu. Saya kan itu takut Pak, ya Tuhan saya sampai nangis Pak malamnya, saya malam nangis Pak, ya Tuhan gitu, kenapa Tuhan gitu ya. Terus saya bilang sama suami saya, kenapa ini? Terus itu saya dosa apa enggak Pak? Saya bingung. Enggak dosa, kok dosa mau nolong. Enggak ya Pak ya. Kalau ibu kasih racun mati, itu ibu ya, dosa. Sampai sekarang saya masih bingung, kadang pengen tanya sama itu bukan racun, itu ya, ibu mau nolong, sayang nggak ada kelanjutannya gitu tuh ya. Sayang. Iya saya kemarin tanya. Tapi ibu sebut nggak di situ ini kuasa Tuhan Yesus? Iya itu sebut saya. Terus ibu tanya percaya nggak Tuhan Yesus itu Allah? Iya dia biar percaya. Gitu. Ya itu enggak, ibu nggak dosa, bahkan ibu dapat pahala. Ya Tuhan Pak, makanya langsung jalan keluar, keluarganya yang ada satu ibunya yang nyalahkan saya. Apa? Bilang gini, gara-gara Enci ini kasih minyak anak saya jadi mati gitu. Ya. Tapi yang saudaranya lain enggak apa-apa ya. biarin aja ya. Gitu ya Pak. Biarin ya. aja. Jika engkau dihina karena aku akan muliakan engkau. Ya. Amin. Jadi sampai sekarang Pak saya sampai enggak berani kasih. Enggak apa-apa, terusin ya. Ibu hati emas bagus ya. Betul, saya banyak cohosim Bu, bagus. Saya pengen, terus suami saya gini. Enggak Bu, jangan takut. Enggak. Suami saya gini ya Pak, sekarang kamu jangan kasih minyak orang lain lagi. Gitu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sampai sekarang saya takut enggak, gitu. Enggak ya. Terima kasih Pak. Pak Theo. Ya. Saya mau tanya, katanya kalau orang tidurnya setelah jam 12 malam nggak bisa dimasukin setan ya? Enggak bisa, mau masuk jam berapa juga setan masuk. Enggak ya, jangan dengerin tuh, enggak ya, masuk. Ya. Siang juga bisa masuk setan. Ya nggak ada lagi ya, saya mau bikin pelepasan nih ya.